Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun berada. Jadi pada kesempatan kali ini di depan saya sudah ada sebuah produk, yaitu sebuah mesin jigsaw dari brand Haston dengan tipe ART 3090-011. Oke, jadi seperti apa sebuah mesin jigsaw dari brand Haston ini? Kita akan langsung coba untuk review. Kita mulai dari unboxing. Oke, jadi untuk packagingnya sendiri kira-kira seperti ini, nggih. Untuk brand Haston ini identik warnanya itu memang kuning ya. Jadi memang ciri khas warna dari brand Haston ini kuning seperti ini. Ada brandnya sendiri dari Haston. Ada tipenya ART 3090-011. Kemudian powernya di 550 watt, voltase di 220, RPM-nya di 0 sampai 3100. Kemudian sekilas ada untuk max cutting depth di 10 mm untuk besi dan 90 mm untuk kayu. Ada juga nomor registrasi barang ya, K3L-nya di sini. Kemudian untuk preview produknya sendiri seperti ini, garansi mesin 1 tahun. Itu dari bagian depan seperti itu, dari bagian samping seperti ini, kira-kira sama untuk sekilas spesifikasinya. Kemudian didistribusikan oleh PT Citra Perkakas Indonesia. Nah, sekilas seperti ini. Oke, bisa dibaca-baca. Kemudian dari belakang juga sama. Di samping sini kurang lebih seperti ini. Jadi ada untuk spesifikasi dan fitur. Kurang lebih seperti ini. Oke, untuk packaging kira-kira seperti itu. Kita akan coba untuk cek isinya. Oke. Jadi ada untuk mata jigsaw-nya. Oke. Mata jigsaw. Kemudian cadangan untuk karbon brush. Nah, ini yang kartu garansinya. Seperti ini untuk kartu garansinya. Kemudian ini untuk buku petunjuk penggunaannya. Ya, seperti ini. Kemudian ada ini untuk parallel guide-nya, dan ini sudah dilengkapi dengan petunjuk ukurannya seperti ini. Untuk bahannya sih lumayan cukup tebal, lumayan kokoh untuk parallel guide-nya ini. Seperti ini. Selanjutnya ini ada unitnya, dan untuk box-nya atau packaging-nya sudah habis, seperti ini. Nah, untuk unitnya sendiri seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini untuk produknya. Ya, jadi seperti ini. Dominasi produk ini warna kuning, seperti memang dari ciri khas dari Hastonnya. Untuk yang pertama kita lihat dari kabelnya dulu. Untuk kabelnya ini, kalau untuk ukuran jigsaw ini udah tebal banget sih kabelnya sih ya. Untuk ukurannya sendiri standar sih 2 kali 0,75, tapi ini untuk ukuran kabelnya cukup besar. Untuk panjangnya sendiri ini sekitar 1,8 sampai 2 meter untuk ukuran panjang kabelnya, seperti itu. Untuk build quality sendiri kita lihat dari plastiknya lumayan bagus sih. Untuk plastiknya tidak yang plastik kering, jadi ada bobotnya. Kemudian untuk bagian handle atau pegangan sudah dilengkapi dengan rubber grip seperti ini, jadi cukup nyaman ya. Nah, ini untuk saklarnya juga, ini saklarnya cukup lebar ya, atau cukup besar, jadi sangat nyaman. Nah, ini untuk lock buttonnya di sini seperti ini. Kemudian untuk bagian depan ini bahannya bukan plastik ya, tapi ini adalah metal yang di finishing dengan cat ini warna abu-abu seperti ini. Oke, ini bahannya metal. Kemudian di bawahnya lagi ini adalah pendulumnya, ada 3 level, 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian di sini ada mika untuk pelindungnya. Nih ya. Dari segi samping seperti ini. Di bagian sini ada untuk debunya, di belakang sini nanti bisa langsung dicolok ke vakum ya, yang di belakang ini. Kemudian untuk produk ini juga mungkin kurang kelihatan ya, tapi di bagian sini sudah ada lampu penerangan ya, seperti. Kemudian untuk, nah ini ya, ini sudah menggunakan fitur quick release seperti ini untuk pemasangan mata pisaunya, jadi sudah
cukup praktis nanti untuk pemasangan dan melepas mata pisaunya. Itu seperti itu. Kemudian untuk base plate sendiri ini sudah bahan metal untuk base plate-nya seperti ini. Kemudian untuk bagian bawah juga sudah dilengkapi dengan mika seperti ini nggih. Jadi nanti untuk pemotongan bahan-bahan yang agak sensitif nanti tentu ini lebih aman seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk base plate-nya sendiri sangat rata, dan juga untuk yang model seperti ini itu untuk base plate-nya sangat kokoh ya. Beda dengan yang model untuk base plate yang dari plat besi yang ditekuk itu biasanya itu gampang sekali untuk melengkung. Oke, jadi ini untuk base plate-nya sudah, saya kira sudah cukup bagus gitu. Oke. Nah, kira-kira untuk build quality seperti itu. Oh ya, satu lagi ini ada untuk fitur dari, nah ini ya, ini untuk pengatur kecepatannya nanti dari angka 1 sampai max di 414 dan sampai maksimal seperti ini gitu nih. Untuk jigsaw ini sudah ada variabel speednya, jadi seperti itu. Kurang lebih untuk produknya sendiri seperti itu ya, kan seperti itu. Kalau dari build quality seperti itu, dan fitur-fiturnya secara singkat seperti itu. Oke, kita akan langsung coba tes ya, seberapa bermanfaat sih fitur-fitur dari jigsaw ini. Oke, jadi kita sudah menyiapkan untuk beberapa jenis mata pisau nggih. Tapi untuk kesemuanya ini mata pisau yang khusus untuk kayu. Jadi untuk yang pertama ini biasanya kita gunakan untuk yang potongan meliuk-liuk nggih, atau untuk pemotongan yang tidak lurus seperti ini. Kemudian ini untuk pemotongan lurus, tapi ini yang agak halus nanti hasilnya. Kemudian ini yang standar, jadi ini agak kasar untuk pemotongannya. Dan ini yang satu lagi ini yang untuk kayu-kayu yang agak tebel nih nanti. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk mata pisau yang akan kita gunakan. Oke, jadi kita cek dulu untuk suara mesinnya. Seperti itu suara mesinnya. Untuk speed 1 coba kita maksimalkan. Nah, itu kelihatan ya untuk lampunya itu ya. Oke, seperti itu. Kita akan gunakan mata pisau yang seperti ini. Jadi nanti kita coba potong untuk meliuk-liuk ya. Dan ini untuk medianya adalah papan blockboard 18 mm. Ya, kira-kira seperti ini untuk hasil pemotongannya. Oke, untuk mata yang seperti itu tadi memang karakternya itu halus untuk hasil pemotongannya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, untuk pemotongan sendiri sih tergantung skill masing-masing ya. Kalau untuk pengetesan tadi ya kita potong sebisanya aja atau secepatnya aja. Itu. Untuk pemotongan bentuk-bentuk tertentu seperti huruf atau bentuk-bentuk gambar itu kemungkinan masih bisa. Dan ini yang 18 mili, jadi kalau yang lebih tipis juga tentu lebih mudah lagi. Seperti itu. Nah, untuk pemotongan lurus sendiri kira-kira seperti itu nggih. Tadi kita untuk guide-nya itu pakai yang segini, kalau lebih panjang lagi mungkin lebih bagus. Dan untuk hasilnya sendiri sudah lumayan lurus ya. Itu.
Oke, jadi ini adalah sebuah papan kayu suren, ya. Ini ketebalan sekitar 2 cm. Coba kita potong. Nah, ini kita akan coba untuk fitur pendulumnya. Ini ada 3 level. Kita langsung mulai saja dari level 1. Kemudian coba level 2. Kemudian level 3. Nah, tentu untuk fitur pendulum seperti ini kita gunakan itu untuk pemotongan yang kasar, ya, karena memang semakin tinggi level pendulumnya itu akan semakin cepat untuk pemotongannya, tapi dari segi hasilnya akan semakin kasar seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang halus, tentu gunakan yang level 0 seperti ini. Oke, kita sudah punya untuk sebuah balok ini ukuran 6/12-an, jadi ukuran kusen pintu biasanya. Kemudian untuk matanya kita pakai yang agak panjang seperti ini. Oke, untuk pendulum kita coba di level 0. Oke, jadi itu untuk pendulum di level 0. Coba kita langsung maksimalkan saja, karena ini kayunya cukup berat, ya. Untuk pendulum level 3 tentu lebih cepat untuk hasil pemotongannya, seperti ini. Oke, jadi seperti itu untuk review secara singkat tentang sebuah jigsaw dari brand Haston dengan tipe ART 3090-011. Jadi kita akan coba langsung mengulas tentang kelebihan terlebih dahulu, ya. Jadi dari yang pertama adalah tentu dari fitur sendiri, karena memang jigsaw ini fiturnya lumayan komplit untuk kebutuhan saya. Yang pertama adalah untuk fitur quick release. Nah, ini memang fitur quick release seperti ini tuh sangat mempercepat pekerjaan kita, apalagi kalau mungkin teman-teman jigsawnya cuma satu, nggih. Itu kalau misalnya mau gonta-ganti mata jigsawnya itu tentu lebih cepat, nggih, lebih praktis. Yang kedua untuk base plate, ya. Base plate sendiri ini merupakan salah satu jenis base plate yang menurut saya cukup kokoh. Berbeda dengan jigsaw yang untuk base plate-nya itu model plat yang ditekuk itu, nah itu biasanya itu rawan sekali twisting atau melengkung. Biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk jigsaw ini juga sudah dilengkapi dengan penerangan, guys. Jadi sudah ada lampunya. Untuk teman-teman yang main woodworking, ya, khususnya di indoor, itu pasti sangat perlu sekali untuk sebuah pencahayaan atau lampu seperti ini. Karena nanti kalau misalnya penerangan di ruangan itu agak kurang, nah ini untuk lampu ini akan sangat berguna seperti itu. Kemudian untuk kelebihan kira-kira seperti itu. Untuk kekurangan sendiri sejauh ini
kekurangan yang saya temui minor sih ya, karena untuk produk ini sendiri secara mesin ya atau power itu sudah mencukupi. Paling kalau misalnya kita lihat secara sekilas untuk build quality ya, meskipun ini menurut saya sudah cukup bagus untuk di kelas harganya, tapi untuk cetakannya mungkin agak sedikit perlu diperhatikan ya. Itu. Tapi secara build quality ya kita kembalikan kepada harga, karena memang harganya ini dengan fitur yang diberikan itu sudah menurut saya sudah sangat oke banget sih gitu ya. Oke, jadi seperti itu mungkin untuk review pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti kalau misalnya ada kekurangan atau kelebihan lagi yang akan kita temukan, kita akan share. Untuk pada kesempatan kali ini, mungkin cukup sekian. Kritik dan saran dari teman-teman monggo di kolom komentar, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.